Kemudian indeks sel darah merah. Ini bisa ini ya. Ini MCV. Ini adalah hematokrit dibandingkan hematokrit ini tadi ya. Dibandingkan sel darah merah, red blood cell. Atau MCH, ini hemoglobin dibandingkan red blood cell, sel darah merah. Kemudian ada MCH, ini MCH yang ini tadi dibandingkan dengan MCV yang atas ini. Nah, ini ada angkanya masing-masing ya. Jadi tergantung nanti yang mau diperiksa yang mana. Ya, kalau leukosit ini biasanya dihitung jumlahnya. Kemudian karena leukosit ini macam-macam, maka ya dihitung jenisnya. Yang ada jenisnya apa saja. Kemudian kalau trombosit juga dihitung jumlah trombositnya berapa. Itu untuk mengetahui apakah sel darah kita normal atau tidak. Nah, kalau dari ini sel darah merah ya, maka untuk mengetahui sel darah merah itu normal atau tidak, ini bisa dilihat dari warnanya dan ukurannya. Ya, nah yang normal ini adalah yang tengah ini. Ini adalah yang tengah ya, jadi normocytes dan normokromik. Warnanya normal, kemudian ukurannya juga normal. Kalau yang atas ini ukurannya normal, tetapi hiperkromik, jadi lebih ya. Yang kiri ini yang bawah ini ukurannya normal tapi lebih pucat. Ya, kemudian kalau yang kanan ini microcytes ya, jadi lebih kecil semua ukurannya. Kalau ini yang tadi warnanya lebih terang, yang ini lebih namanya gelap, ini warnanya normal tetapi ukurannya lebih kecil. Begitu yang sebelah kiri ya. Jadi kalau yang warnanya ini dengan kromik ini, kalau yang ukurannya dengan cytes ini ya. Nah, ini banyak sekali yang menyebabkan ya, yaitu ya ini sekedar diketahui saja kondisi sel darah bisa seperti ya, penyebabnya sekali penyakit mungkin nanti tidak dibahas di biokimia ya, di patologi mungkin lebih banyak dibahas ini. Nah, kemudian kita bahas plasma darahnya. Plasma darah ini tadi bagian cair dari darah ya. Tadi ada airnya, ada bahan padatnya. Nah, bahan padatnya yang penting minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya, protein. Selain mineral ya, mineralnya sudah dibahas minggu lalu. Ini protein plasmanya kira-kira sekian jumlahnya per desiliter ya. Jadi kalau desiliternya makin gemuk, makin dewasa tentunya lebih banyak ya. Bukan makin gemuk sih, ya pokoknya lebih dewasa ya. Kalau gemuk tentu ukurannya bertambah juga. Kemudian protein plasma ini merupakan bagian plasma yang terdiri dari protein yang sederhana. Sederhana itu artinya proteinnya itu tidak berikatan dengan senyawa lain, atau protein campuran. Campuran itu supaya kolesterol tidak menumpuk di jaringan, maka dibawa oleh lipoprotein ini kembali ke lalu dibuang ya. Tapi tubuh kita juga perlu kolesterol ya, makanya yang membawa juga lipoprotein. Perlu yang fosfolipid, perlu yang triacylglycerol ya, ini yang membawa juga lipoprotein. Lipoproteinnya apa itu macam-macam, ada 5 macam ini lipoprotein itu ya, ini juga akan dibahas di metabolisme ya, kalau ada kuliahnya ya. Jadi yang ini diketahui bahwa lipoprotein ini membawa berbagai macam lipid ya, dalam tubuh kita. Kemudian ada protein pengikat logam ya, jadi misalnya minggu lalu itu Fe, kemudian kuprum, Cu ya, itu yang dibawa oleh protein juga, protein plasma.
Ya, ini termasuk golongan globulin. Kemudian ada gamma globulin. Nah, ini mungkin yang yang sering dibahas ya. Kalau kita mengalami reaksi imunologis, gamma globulin ini merupakan bagian atau ini adalah antibodi ya, antibodi kita atau imunoglobulin ya istilah lainnya itu